Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nuryanti Taufik, SEMSI selaku dosen pengampu di mata kuliah perpajakan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami ini. Tak lupa untuk teman-temanku sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kania Zalfa Ramadhani dari kelompok 12 bersama dengan keempat rekan saya, yakni Puspa Paramarta, Selsi Tamari Legian Iskandar, Salsabila Maryam, dan Alda Meilani yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perhitungan bea materai. Nah, untuk pertama-tama saya akan sedikit menjelaskan mengenai definisi dari bea materai itu sendiri. Bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Nah, untuk pajak bea materai sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Kemudian diatur juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK/03/2021 tentang pembayaran bea materai, ciri umum dan ciri khusus materai tempel, materai dalam bentuk lain, dan penentuan keabsahan materai serta pemateraian kemudian. Kemudian untuk tarif bea materai sendiri yang berlaku sejak 1 Januari 2021 tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 adalah sebesar Rp10.000. Contoh studi kasus bea materai yang pertama. Surat ketetapan pajak (SKP) diterbitkan apabila pemungut bea materai yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutan bea materai. Jumlah kekurangan bea materai dalam SKP sebesar bea materai yang tidak atau kurang dipungut dan atau tidak atau kurang disetor ditambah sanksi administratif sebesar 100% dari bea materai yang tidak atau kurang dipungut dan atau tidak atau kurang disetor. Sebagai contoh, dari 10 dokumen yang terutang bea materai, 5 dokumen bea materainya telah dipungut dan disetor, sementara sisanya telah dipungut tetapi belum disetor ke kas negara. Oleh karena itu, perhitungan bea materainya yang masih harus dibayar di dalam SKP adalah sebagai berikut. Bea materai terutang 10 dikali 10.000 sama dengan 100.000, Bea materai yang masih harus dibayar dalam SKP adalah sebagai berikut.
Bea materai terutang itu 15 kali 10.000. 10.000 dari ketentuan bea materai yang terbaru yang telah diganti per 1 Januari 2021 yang awalnya 6.000 menjadi 10.000. Jadi 15 kali 10.000 yaitu 150.000. Bea materai telah disetor yaitu 88 kali 10.000 yaitu 80.000. Bea materai kurang disetor yaitu 150.000 kurangi 80.000 yaitu 70.000. Sanksi administrasi yaitu 100%. 100% adalah ketentuan sanksi administrasi yang terbaru yang tadinya 200% sekarang menjadi 100%. Jadi 100% kali 7 kali 10.000 yaitu 70.000. Jadi bea materai yang masih harus dibayar yaitu 70.000 tambah 70.000 yaitu 140.000. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan pemungutan bea materai, ditemukan 15 dokumen objek pemungutan bea materai milik PT Sinar Violet dengan rincian sebagai berikut. 1. Dokumen telah dipungut dan disetorkan ke kas negara. 2. Dokumen tidak dipungut dan tidak disetorkan ke kas negara. 7. Dokumen tidak dipungut tetapi tidak disetorkan ke kas negara, tetapi disetorkan ke kas negara. Saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan sanksi administrasi yang digunakan atas kasus PT Sinar Violet tersebut. Berdasarkan data tersebut, pengenaan sanksi administratif adalah sebesar 100% atas 2 dokumen yang tidak dipungut dan tidak disetorkan ke kas negara, dan 7 dokumen yang telah dipungut tetapi tidak disetorkan. Sedangkan atas 1 dokumen yang telah dipungut dan disetorkan ke kas negara dan 5 dokumen yang tidak dipungut tetapi disetorkan ke kas negara tidak dikenai sanksi administratif. Dengan demikian, perhitungan dalam surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB adalah sebagai berikut. Dihitung yaitu 150.000, kemudian bea materai telah disetor 1 dikali 10.000 sama dengan 10.000, 5 dikali 10.000 sama dengan 50.000, kemudian dijumlahkan menjadi 60.000. Nah, kemudian bea materai terutang ini yang hasilnya 150.000 dikurangi dengan bea materai telah disetor 60.000. Jadi, hasil bea materai kurang disetor yaitu 90.000. Kemudian, sanksi pasal 11 ayat 3 sama dengan 100% dikali 9 dikali 10.000, hasilnya 90.000 dijumlahkan dengan bea materai kurang disetor 90.000. Jadi, hasilnya itu 180.000. Jadi, bea materai yang harus dibayar oleh PT Sinar Violet adalah. Sampailah kita pada penghujung presentasi kali ini. Maka dari itu, saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan mengenai apa yang kami bahas. Nah, untuk bea materai merupakan pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Bea materai juga digunakan untuk dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penerimaan uang ataupun untuk surat-surat berharga yang penggunaannya telah diatur oleh Menteri Keuangan. Adapun jenisnya berupa materai tempel dengan nominal 10.000, materai kertas yang biasanya digunakan untuk surat berharga seperti surat tanda tamat belajar maupun akta tanah. Penggunaan bea materai dalam dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai alat pengesahan dokumen. Saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila selama presentasi tadi terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.